Baca sama-sama dengan suara keras, ini ayat yang sangat indah. 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kalimat kuncinya adalah sejak hari itu dan seterusnya. Dan yang saudara garis bawahi, berkuasalah roh Tuhan. Amin. Nah, ini membedakan Daud dari Saul. Alkitab mengatakan orang yang sama yang mengurapi Daud juga yang mengurapi Samuel. Tetapi bedanya dengan Daud kemudian menjadi mantan seorang yang diurapi. Saul mantan diurapi, dan Daud sejak hari itu hari apa? Bukan Senin, Selasa, Rabu, enggak. Hari apa itu? Hari ketika Samuel mengurapi Daud. Sejak itu dan seterusnya, terus menerus Roh Kudus berkuasa. Kata kuncinya adalah Roh Kudus berkuasa. Mengapa banyak orang Kristen gagal? Mengapa banyak orang Kristen gak ada apa-apanya? Mengapa banyak orang Kristen bahkan takut kepada setan gak takut sama mereka? Mengapa orang Kristen tidak ada kuasa dari hidupnya? Mengapa? Karena alasan ini, ya. Persoalannya adalah siapa yang berkuasa. Katakan, siapa yang berkuasa. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan ini baik-baik. Lupakan semua ide, gagasan, pikiran tentang memakai kuasa Roh Kudus. Say yes. Lupakan dulu gagasan itu. Kalau saudara berpikir saudara bisa memakai kuasa Roh Kudus, saudara sudah gagal. Karena begini saudara, kuasa Roh Kudus itu kan kata benda, benar ya? Tetapi Roh Kudus itu subjek. Leres? Amin. Semangat dong saudara. Amin. Roh Kudus itu adalah pribadi, subjeknya. Sekarang saya sederhanakan. Saudara tidak bisa memakai kemampuan saya tanpa persetujuan saya. Setuju? Saya dan kemampuan dan semua potensi saya itu satu kesatuan. Amin. Amin. Saudara nggak bisa memanfaatkan saya sama sekali tanpa izin saya. Karena kemampuan, potensi, pekerjaan, aktivitas saya itu semua tergantung saya. Kalau saudara telepon saya berkali-kali tapi saya mengatakan saya mau tidur, nggak ada yang bisa terjadi, nggak ada yang bisa saya kerjakan. Sama, saudara tidak bisa memakai kuasa Roh Kudus tanpa persetujuan pribadinya, amin. Saudara nggak bisa bilang, Roh Kudus mari kita jalan-jalan ke mall, Roh Kudus mari tolong buka toko ya, aku nggak ada titip ya. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Persoalannya cuma di sini, siapa yang berkuasa. Oke? Pribadi Roh Kudus itu memang saudara, saya katakan cenderung misterius. Kenapa? Kenapa begitu? Karena Yesus berkata, apabila dia datang, dia akan memuliakan aku. Jadi lebih mudah saudara mengenal pribadi Yesus daripada saudara mengenal Roh Kudus. Tapi biar saya beritahu saudara bahwa beliau itu adalah pribadi yang sangat powerful. Beliau itu maha kuasa, beliau itu kudus, beliau itu benar-benar adalah pribadi yang sangat agung. Beliau adalah pribadi yang Paulus katakan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Sangat sensitif sekali. Tidak ada kompromi. Makanya Yesus berkata, hujat manusia terhadap anak manusia diampuni. Tapi hujat tentang Roh Kudus enggak diampuni. Jangan suruh saya terangin, saudara harus ikut som dan saudara belajar tentang itu. Oke ya? Karena kalau saya khotbahkan itu panjang, lebar, luas dan dalam. Ya. Jadi kenapa demikian? Sampai Yesus sendiri berkata seperti itu. Pribadi ini tidak pernah kompromi. Apakah Yesus kompromi? Enggak kompromi juga. Dan sesuai dengan pekerjaan beliau, saudara harus sungguh-sungguh menghormati beliau. Masalahnya cuma ada di sini, siapa yang berkuasa. Siapa berkuasa? Kedengarannya sederhana, tetapi kita adalah makhluk independen yang sulit sekali menyerahkan
kontrol atas hidup kita kepada pihak lain, benar? Bahkan termasuk Tuhan. Leres, amin?